Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan judul Mental Juara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, mau nggak mau, suka atau tidak suka, bahwa hari-hari kita itu seperti perlombaan, kata Alkitab, yang diwajibkan bagi kita, di mana kita tidak bisa mengelakkannya. Nah, kalau kita lihat orang yang sedang ada di lintasan lari, misalkan pelari 100 meter dan pelari maraton, itu sangat berbeda. Pelari 100 meter, dia akan ditentukan kemenangannya bagaimana dia startnya, lalu bagaimana dia cepatnya berlari. Namun kalau dia pelari maraton, katakanlah 42 km yang bisa ditempuh dengan jarak 2,5 jam, maka yang paling perlu bukan di startnya, tetapi bagaimana dalam perjalanannya dia bisa mengelola staminanya untuk masuk yang pertama sekali ke garis finish yang dia akan muncul sebagai pemenang. Nah, dalam hal rohani tentunya seperti itu juga, bahwa terkadang dalam perlombaan iman kita bisa menjadi kalah, bisa menjadi menang, dan sangat ditentukan bagaimana cara kita memandang. Dan seorang olahragawan tadi, dia memiliki mental juara ditentukan oleh banyak hal. Di antaranya dia memiliki latihan yang cukup. Secara rohani juga hal yang sama, bahwa latihan rohani kita kadang-kadang itulah yang Tuhan hadapkan dengan persoalan. Lalu yang kedua, seorang olahragawan itu bisa memiliki mental juara yang akan menjadi juara waktu dia mendengar arahan sang pelatih. Betapa perlunya sebuah arahan daripada yang lebih berpengalaman. Dan hal yang sama juga tentunya dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, maka kita perlu mendengarkan nasihat arahan daripada orang-orang yang tentunya lebih dewasa dalam rohani. Dan yang ketiga, mereka akan memiliki mental juara. Mereka itu bertanding untuk menang. Gak ada satupun yang namanya seorang olahragawan, cabang apapun namanya, dia itu bertanding gak membayangkan kemenangan. Semua orang membayangkan kemenangan. Dan yang keempat, dia miliki mental juara. Kembali kepada ayat tadi, Alkitab berkata bahwa semuanya kita ini lebih daripada pemenang. Kalau kita menyadari bahwa ada spirit pemenang di dalam kehidupan orang-orang percaya, karena Tuhan sendiri yang memang menyatakan dan memberikan spirit itu, maka waktu kita berlomba di dalam perlombaan iman kita, itu akan menentukan kita memiliki mental juara. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Dalam bagian ini bahwa seorang yang namanya pelari, olahragawan, petinju, dia itu mempunyai sasaran yang jelas. Nah, Bapak Ibu, hari ini untuk boleh kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan, mental juara, sekali lagi saya akan membagikan 3 hal untuk menang dalam badai hidup. Yang pertama, menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak pemenang, di mana ada spirit pemenang dalam diri kita. Jangan berfokus kepada persoalan tantangan yang besar. Dan yang kedua, untuk kita menang dalam badai hidup, mari kita berfokus kepada Tuhan, sumber kemenangan kita. Kenapa? Sekali lagi karena ada roh pemenang dalam diri kita. Tapi yang paling perlu di atas semua yang ada adalah bagaimana kita terus merasakan dan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang merasa dia dicintai oleh Tuhan, orang yang merasa dia dikasihi oleh Tuhan, maka sesungguhnya dia itu memiliki mental pemenang, bukan mental yang kalah atau mental pecundang. Sekali lagi, waktu kita mengalami kasih Tuhan hidup kita, itu adalah
bagaimana kita mengalami kemenangan, bagaimana kita memiliki mental yang menang dalam perlombaan iman kita. Doa saya pada kesempatan hari ini, supaya dalam semua tantangan kehidupan yang kita alami, ayo sadar bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Dan mari memperkatakan bahwa kita ini memiliki roh yang namanya roh pemenang dalam diri kita. Dan roh itu datang daripada Tuhan sendiri, karena dia bukan Tuhan yang kalah. Dia Tuhan yang menang. Dan spirit yang menang itu juga menjadi spirit kita. Tetap semangat dalam Tuhan, dalam badai hidup yang ada. Andalkan Tuhan dan mempercayai bahwa kita bukan orang-orang yang kalah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Semua kami yang hari ini mungkin mengalami badai kehidupan. Ingatkan dan sadarkan kami bahwa sungguhnya kami bukan orang-orang yang kalah. Bahkan di depan kami sudah ada jawaban. Sudah ada jalan keluar. Karenanya ketika kami menyadari kami sangat dikasihi oleh Tuhan, maka itu menjadi modal bagi kami bahwa kami sedang diperhatikan oleh Tuhan, sedang disemangati oleh Tuhan. Kalau ada hari ini umatmu yang menyaksikan video ini, tayangan ini, mereka sedang mengalami satu beban, aku berdoa spirit kemenangan itu turun bagi mereka, sehingga mereka bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang yang terpuruk, tapi menjadi orang yang menang di dalam perlombaan atau pertandingan iman mereka. Dan ketika kami dihadapkan dengan keadaan yang sukar sekalipun, kami berkata bahwa kami tidak menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri, tapi menghadapinya dengan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam setiap kami. Terima kasih. Mari meteraikan firman yang singkat pada pagi hari ini, karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.